Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan tanggal 12 Mei 2020, saya beri judul renungan firman ini, ikut Tuhan tidak pernah rugi. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, saya mengajak saudara sekalian untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus berbicara kepada kami, supaya kami terus tahu arahan dan tuntunan-Mu, apa yang harus kami lakukan untuk kami mengalami kuasa-Mu yang hebat. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melihat di dalam firman Tuhan dalam Amsal pasal 14 ayat 26 yang menjadi ayat renungan kita pada pagi hari ini. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini maka saya menemukan ada 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah dalam takut akan Tuhan. Yang kedua ada ketentraman yang besar. Dan yang ketiga ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, yang pertama dalam takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan? Nah, saudara-saudara, saya menemukan ada 4 definisi takut akan Tuhan. Yang pertama, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang punya rasa takut untuk keluar dari kehendak Tuhan. Definisi pertama dari takut akan Tuhan adalah orang yang merasa takut untuk keluar dari kehendak Tuhan. Sebab di luar kehendak Tuhan ada bahaya, di luar kehendak Tuhan ada persoalan, di luar kehendak Tuhan ada ancaman. Tapi selama ada dalam kehendak Tuhan, maka kita menjadi aman. Sebab ketika kita ada dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memproteksi dan melindungi hidup kita. So, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini kebenaran yang amazing. Mari kita semua untuk mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak boleh keluar dari kehendak Tuhan. Saudara dan saya, kita harus selalu ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. Tidak boleh keluar dari lingkaran kasih karunia Tuhan. Sebab ketika kita keluar dari lingkaran kasih karunia Tuhan, maka kita lepas dari perlindungan Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, pada pagi ini ketika engkau mendengar firman, kita semua punya komitmen untuk selalu ada dalam lingkaran kasih karunia Tuhan, atau ada di dalam kehendak Tuhan setiap hari. Yang kedua, definisi takut akan Tuhan adalah perasaan penuh hormat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghormati pejabat, menghormati seseorang, maka kita tidak akan berbuat sembarangan. Maka demikianlah seharusnya kita melakukan hal yang sama. Ketika kita menghormati Tuhan, kita juga akan berjalan di dalam jalan yang benar. Yang ketiga, definisi takut akan Tuhan adalah perasaan penuh kekaguman akan Tuhan. Selalu merasa kagum, bangun pagi kagum, siang hari kagum, sore hari kagum, malam hari kagum, selalu kagum akan Tuhan. Perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Kita kagum karena Tuhan itu hebat, karena Tuhan itu ajaib, karena pertolongannya dahsyat dalam kehidupan kita. Kita selalu kagum akan Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Haleluya. Yang keempat, memiliki hati yang pasrah atau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah berjalan sendiri dengan kekuatan dan kehendaknya. Tapi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berserah kepada Tuhan, yang percaya bahwa di dalam tangan Tuhan dia aman, yang percaya bahwa ketika dia berjalan dalam kehendak Tuhan, maka dia akan menikmati segala hal-hal yang luar biasa. Semua janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidupnya. Berserah penuh artinya tidak merasa punya kuasa atas diri sendiri. Seluruh hidup kita pasrahkan kepada Tuhan. Itulah yang terjadi ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria dan berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan kemudian Maria berkata, jadilah padaku sesuai dengan apa yang kau kehendaki atau engkau mau. Nah, itu kata yang pertama. Kata yang kedua, jaminan, ada ketentraman yang besar. Ini adalah garansi, ini adalah jaminan bagi orang yang takut akan Tuhan. Ada ketentraman yang besar. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada ketentraman yang besar. Dia menggunakan kata strong confidence. Nah, apa arti strong confidence? Strong confidence artinya rasa percaya diri yang besar atau keyakinan yang kokoh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rasa percaya diri, keyakinan yang kokoh itu muncul bukan karena kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan sendiri, tapi muncul karena rasa takut akan Tuhan, memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi andalan hidup kita. Orang yang seperti ini akan berjalan sekalipun di lembah kekelaman, sekalipun dalam bayang-bayang maut, tapi punya rasa percaya diri, sebab dia percaya ada Tuhan yang selalu menyertai dia. Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup saudara dan saya. Karena itu kita punya strong confidence, kita punya percaya diri dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga,
Kata yang ketiga adalah ada perlindungan bagi anak-anaknya. Di situ saudara perhatikan, itu N besar, artinya menunjukkan kepada Tuhan. Ini jaminan bagi orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama adalah ada ketentraman yang besar, strong confidence. Yang kedua ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara, ayat yang sangat populer di hari-hari ini adalah Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Saudara-saudara, ini janji Tuhan bagi kita, janji perlindungan Tuhan bagi kita. Kalau saudara membaca dalam Mazmur 91 itu, artinya orang yang takut akan Tuhan pasti aman dari bahaya, pasti bahagia, pasti diberkati, pasti mengalami penyertaan Tuhan. Malaikat Tuhan selalu menjaga hidupnya, pasti mengalami kemenangan di dalam setiap peperangan persoalan apa saja. Pasti akan keluar sebagai pemenang. Bahkan Tuhan mendengar doa-doanya. Bahkan Tuhan memberi umur panjang kepadanya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah setiap kita berjalan selalu dalam takut akan Tuhan. Kita semua ada dalam takut akan Tuhan. Setiap hari membangun keluarga dalam takut akan Tuhan, bekerja dalam takut akan Tuhan, melakukan seluruh kegiatan kita dalam takut akan Tuhan. Maka kita akan mengalami dua garansi ini. Yang pertama, ada ketentraman yang besar, ada strong confidence dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa hari-hari ini tidak akan ada satupun yang takut dalam menjalani kehidupan, sebab kita ada selalu dalam perlindungan Tuhan. Doa saya menyertai saudara, Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah kebenaran-Mu yang singkat ini menolong kami untuk punya strong confidence dalam menjalani kehidupan. Kami tidak pernah takut sekalipun dalam lembah bayang-bayang maut, sekalipun kami ada dalam tempat yang sukar, kami ada di persimpangan jalan, ada di padang gurun, ada di tempat yang penuh dengan ancaman. Tapi kami tidak pernah takut, sebab kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Selama kami ada dalam takut akan Tuhan, kami mendapatkan garansi, ada ketentraman yang besar dan ada perlindungan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami hari ini, hari yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.